Ya, kita recording, kita mulai aja. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai aja ya. Ini saya rekam, jadi nanti kalau yang nggak bisa ngikutin nanti saya upload di YouTube. Kalaupun bermasalah ketika akses YouTube-nya, copy aja dari saya gitu ya. Nanti siapin flash disk-nya, nanti copy aja gitu. Ke kampus boleh lah kalau apa namanya nggak bareng-bareng gitu ya. Nanti protokol kesehatannya dijalankan gitu. Oke, kita mulai aja. Ini apa data mining lanjutan ya. Kelihatan ya saya tulis ya. Data mining lanjutan. Kita masuk di minggu kedua. Minggu kedua, kemudian tanggal berapa sekarang? Tanggal 24 bulan 9 2020. Itu ya, ini kelas apa? Kelas apa ini? Kelas ISI 2018 BI pagi sama SIP ya. Ada SIP-nya enggak? Ya, kalau anak SIP ya nanti saya silakan ikuti apa namanya? Ikuti videonya di YouTube gitu ya. Nanti bilangin ke anak SIP-nya. Oke, ya. Jadi minggu kemarin ya, ke minggu kemarin saya udah kasih kayak tugas lah ya. Tapi sebenarnya belum terhitung tugas lah ya. Itu prasyarat lah ya, prasyarat. Kemudian minggu kemarin juga saya sampaikan kita bahas masalah-masalah yang terkait dengan penginstalan gitu ya. Oke, jadi kita akan menggunakan library ya, kita akan menggunakan library atau modul ya yang ada di bahasa pemrograman Python. Ya. Jadi Python ini adalah general purpose programming ya, general purpose programming. Maksudnya adalah dia bisa digunakan untuk segala macam tujuan kita. Mau bikin web, mau bikin scientific, mau bikin data science, programming gitu ya. Nah, di Python ini nanti kita akan gunakan library-library yang ada di Python. Jadi kita ibaratnya tidak tidak ngoding dari nol gitu ya. Kita gunakan. Jadi kita menggunakan, istilahnya kita menggunakan. Ini harus saya jelaskan. Kita akan menggunakan library-library yang ada di Python. Kayak gitu. Oke, jadi kemudian kemarin saya sampaikan ada paket ya, ada satu paket ya, package itu yang namanya adalah Anaconda ya, Anaconda Navigator. Nah, Anaconda Navigator gitu ya. Di Anaconda Navigator ini nanti ada Jupyter Notebook yang akan kita gunakan gitu ya. Ardias ada Jupyter Notebook di sini. Ada juga Jupyter Lab gitu ya, Jupyter Lab. Jupyter Lab itu sebenarnya tambahan aja sedikit ya, seperti itu. Tapi semuanya nanti digunakannya adalah di Python ya. Jadi Pythonnya yang update terakhir itu versi 38 ya, 38 ya. Kemarin ketika install punyanya siapa Nurul ya, dia mintanya Windows 7-nya SP1 ya. Bahkan saya turunin kemarin ya ke Pythonnya 37 gitu ya. Python 37. Nah, nanti kalau kita pakai package, maka library ini itu sudah include di sini ya, sudah ibaratnya sudah diinstalkan. Ya, bahkan nanti di sini kita juga bisa menambahkan library-library yang tidak apa namanya yang standar gitu ya, yang ada di Anaconda Navigator. Nanti bisa kita tambahkan, nanti bisa saya liatin gitu ya. Oke, saya menggunakan sistem operasi ya, Ubuntu ya. Saya gunakan Ubuntu ya. Ubuntu ini Linux ya. Jadi saya nggak pakai Mac ya. Ini cuma tampilannya aja Mac gitu ya.
pakai Ubuntu, tapi sebenarnya ini nggak semua nggak ada masalah. Anda pakai Windows, kemudian pakai Jupyter Notebook-nya, itu sama aja perintah-perintahnya. Karena yang kita running adalah Python menggunakan library-nya, gitu ya. Nanti library-nya apa aja? Nanti ada Windows 7 ya yang sekarang terakhir ya, mau Windows 10 gitu ya. Nanti ada beberapa kendala lah, kayak kemarin Nurul dia minta apa Nurul SP1 ya, Service Pack Iya, Pak. 1 ya, harus di-upgrade dulu gitu. Ya, sebenarnya kalau nanti mentoknya Pak saya laptopnya apa dibilangnya kentang gitu ya, nggak bisa gitu. Sebenarnya nggak pakai Anaconda Navigator bisa, tapi ini Kalau Jupyter diinstal di kampus boleh nggak, Pak? maksud kayak Nurul gitu. Iya. Bisa aja, nanti janjian dulu, kemudian ketemu. Kemarin sama siapa, Mas? Ntar kan kalau di-download ke virus lagi. Takut juga, rada-rada takut juga. Enggak ada virus. Kalau mau boleh nanti janjian sama Mas Dimas ya, Mas Dimas betul? Mm. Ya, nanti janjian aja dulu, lapor dulu Pak Sidik mau install ini. Nanti WA-nya WA Mas Dimas, nanti janjian gitu ya. Jangan rame-rame ya. Boleh lah, masih boleh kalau kayak gitu ya. Iya, Pak. Oke. Nah, jadi kenapa seperti ini? Karena nanti oke ya, nanti kalau Windows 10, jadi Anda harus pahami kita akan ada Python ya, yang kita gunakan adalah Python karena ini ibaratnya bahasa pemrograman yang digunakan di data science ya, di data mining. Ketika orang bicara data mining gitu ya, atau orang bicara data science, maka nanti banyak orang menggunakan Python gitu ya. Saingan Python itu adalah R ya. Kalau R biasanya pendekatannya orang-orang statistik ya, orang-orang statistik biasanya menggunakan R ya. Tapi kalau R dia spesifik aja untuk data science aja. Kalau Python kita bisa tambahkan nanti ada modul yang namanya yang untuk di web ya. Kayak misalnya Django gitu ya, pakai Django. Nanti kita bisa main web ya. Mungkin nanti kalau sempat ya semester ini nanti hasil dari training kita kemudian kita upload di Django. Jadi nanti interaksinya bisa web gitu ya. Jadi nanti hasil latihan kita disimpan dalam sebuah file. Nanti file itu kita tanamkan bahasanya ya, kita tanamkan di webnya. Maka ketika orang akses ke web kita, mereka tinggal input aja atribut-atribut tertentu, nanti dia berinteraksi dengan file yang kita simpan itu. Nanti dia ngasih output gitu. Ya bisa seperti itu, bisa aja nanti saya kasih frame-nya gitu ya, skeletonnya Anda tinggal pakai. Jadi nggak terlalu detail di Django-nya, tinggal ada sedikit program sederhana Anda tinggal pakai. Kalau Django ini udah web gitu ya, ini web. Berarti kalau main web ya ada HTML-nya, ada CSS-nya gitu ya. Kalau JavaScript-nya nggak terlalu lah ya, atau Bootstrap gitu ya, ada Bootstrap-nya gitu. Nah, ini di front end-nya ya. Jadi Django ini di back end-nya, tapi nanti kita taruh hasil training kita di sebuah file. Ya, oke, kayak seperti itu. Tesisnya Bu Detin juga udah sampai sini ya, tesisnya Bu Detin ya, yang ngajar semester kemarin ya. Oke, kemudian apalagi, jadi nanti gini maksud saya, ketika terkendala ya bisa aja minta tolong ke kampus gitu ya untuk installnya. Jadi pertama Anda harus install dulu, install Python-nya, ya. Install Python. Kemudian yang kedua adalah install Anaconda. Kenapa install Anaconda? Karena Anaconda ini tadi saya bilang ini adalah package ya. Ini adalah sebuah package di mana di dalam Anaconda ini ada library yang akan kita gunakan. Atau ini bermudah lah. Jadi kalau misalnya saya perlihatkan ya. Misalnya ini sebenarnya saya coba running. Saya coba running Windows di sini. Ya oke, jalan ya. Oke, agak lama. Itu Python itu emang udah termasuk di dalam Anaconda ya, Pak? Suaranya kurang kencang suaranya. Python, Pak. Aplikasi Ya. Python itu memang udah ada di dalam Anaconda ya, Pak? Yang kita pakai pas sertifikasi itu, Pak? Ya,
Install dulu Python-nya. Udah install Anaconda belum? Biasanya sih Python dulu. Gimana? Nggak tahu Pak, aku cuma adanya Anaconda. Gini nih ya, saya mau share. Nih saya punya Windows ya. Ini saya kelihatan nggak? Ya. Bisa praktek nih, bisa langsung praktek. Ini saya punya Windows ya. Saya punya Windows ya. Ini saya install Windows di atas Ubuntu ya. Jadi ini pakai VirtualBox ya. Mudah-mudahan nggak ngehang. Saya kasih 2 GB ini. Nah, kemudian di sini untuk ngecek ya, apakah kita sudah menginstal Python. Jadi tulis di sini CMD bisa diikuti. CMD di sini. Ketik CMD ya, kayak gini. Nanti muncul seperti ini, command prompt ya. Jadi silakan diikuti. Ini saya pakai Windows 10 ya. Saya pikir Windows 7 juga nggak masalah. Jadi silakan ini saya running Windows ya. Jadi biar tampilannya nggak beda gitu. Tapi nanti ketika masuk Jupyter Notebook saya pikir sama. Tapi untuk yang awal-awal saya jalanin. Silakan. Nanti dipilih ya command prompt ya, command prompt. Nah, muncul seperti ini. Nanti beda-beda ya. Di sini user saya Zulhak, nanti Anda ya. Tergantung dari ketika Anda memberikan nama di akunnya di Windows-nya ya. Jadi di sini caranya adalah Anda ketikkan perintah Python. Ini kelihatan ya, saya share Windows Python, kemudian dash version kayak gini. Nah loh, ini nggak dikenal kan? Python is not requestable. Jadi kalau di sini saya ngejengnya salah nggak? Ya, saya nggak punya Python di sini ya. Pesan saya udah install kemarin. Oke, coba kita lihat. Python. Nggak ada ya. Oh, saya baru install ininya. Saya baru install. Ya, oke, coba kita main ke web aja dulu. Ada yang belum install Python? Ya, ini bakal lama nih. Ya, ini jadi sekalian aja saya. Jadi kalau Anda pengen install ya, Saya share Windows kelihatan ya. Ini saya kemarin baru install Windows-nya aja, ternyata saya belum ada Python-nya. Oke, jadi di sini kalau Anda pengen apa namanya? Ya, agak delay karena saya gunakan VirtualBox. Oke, jadi di sini ya masukin aja Python gitu. Python. Ya. Nanti muncul seperti ini. Ya, nanti di sini ya masuk di sini. Bisa pilih yang ini juga boleh lah. Kita masuk ke website Python-nya. Ini berarti dari awal ya, saya ajarin dari awal Python-nya. Ya. Ya, nanti di sini tampilannya seperti ini. Coba saya gedein. Oke, ya. Nanti di sini ada download ya. Nah, kalau Anda lihat di sini, downloadnya adalah versi 385. Ini adalah download Python versi terakhir ya, 385. Ya, Python punya dua versi besar. Yang pertama adalah Python 3, yang kedua adalah Python 2 ya. Yang kita gunakan adalah Python 3. Kemudian nanti kalau agak sedikit bermasalah, Anda bisa menurunkan Python-nya. Minimal itu adalah Python 36 ya. Minimal adalah Python 36. Nanti Anda ibaratnya bisa
bisa inilah, bisa install sendiri. Misalnya di sini bisa kita lihat versi-versi sebelumnya. Ya, di sini ada, nah ini dia ya. Di sini ada versi-versi sebelumnya ya. Ada versi 37, ada versi sini ya di Python ini. Anda bisa sekalian searching gitu ya. Nah, di sini ada 379. Yang kemarin saya kasih ke Nurul tuh yang ini ya, Nurul ya. Nurul pakai 379 ya. Kalau yang 38 kayaknya banyak updatean di Python 38-nya. Tapi minimal Anda installnya yang 36 karena di 36 ini ada updatean di string ya, ada perintah yang ada update perintah di library string ya. Itu ada f-string yang mempermudah ya. Jadi saran saya Anda minimal pakainya yang 36 kayak gitu ya. Oke, jadi nanti sebenarnya yang jadi masalah adalah yang tadi ketika Windows-nya baru Windows 7, kemudian kalau kasus yang kemarin Nurul itu punya 3 Windows 7 ya, Windows 7. Saya kasih yang Python-nya Python 37. Jadi Anda harus paham Python itu punya berapa versi dan versi besarnya adalah yang Python 2 ya, Python 2 di sini. Python 2 ada 27 dan Python 3 ya. Python 3. Nah, ini di setiap rilis berarti kan ada updatean. Updatean dari apa? Updatean dari fungsi-fungsinya, dari library-nya kayak gitu. Jadi kadang-kadang ada library, ada perintah, ada fungsi yang diupdate gitu ya. Jadi dulunya seperti jadi jangan kaget ketika Anda ngasih perintah loh, kok ini nggak dikenal lagi perintahnya. Berarti itu sebenarnya sudah diupdate. Diupdate itu bisa diganti atau bisa dirubah sedikit perintahnya, sintaknya gitu ya. Jadi nanti dilihat ini Pythonnya Python berapa? 38. Kayak misalnya kalau Anda gunakan 35 F-string nggak bisa di 35. Karena F-string itu baru contoh ya, contoh ada perintah F-string di Python. Kalau dia pakai F-string baru ada di 36. Kalau Anda gunakan di F-string di 35, maka dia nggak dikenal. Gampangnya sih gitu aja. Karena belum diupdate, belum dibuat gitu ya. Begitu juga dengan 38 ya. Kadang-kadang 38 juga minta Windows kayak kemarin. Makanya saya turunin sedikit ketika punyanya Nurul. Ketika Nurul saya turunin jadi 37, 379. Nah, 379 pun masih minta Windows 7 SP1 ya, Service Pack 1. Ya, jadi ketika ada masalah seperti itu ya dilihat aja masalahnya apa. Oh, ternyata Windows-nya kurang tinggi ya, nanti dinaikin gitu ya. Oke, jadi nanti bahkan ini baru Python ya, ini baru Python. Jadi nanti Anda bisa pilih saran saya minimal di atas 36 di minimal 36 lah karena di 36 ini ada perintah F-string yang bermudah gitu ya. Minimal di sinilah 36, 37, 38 gitu ya. Biasanya makin tinggi minta speknya makin tinggi lah. Biasanya seperti itu ya. Oke, itu satu. Jadi kita install apa namanya? Kita install misalnya ini saya download yang 38 aja ya. Ini saya download yang 38 aja. Ya, tapi nanti jadi agak lama ya di sini mana dia? 38 ya. 38 ini 36. Yang update terakhir berapa? 385 ya. Ini saya pakai 385 ya. Saya pakai Windows 10. Oke, kita download aja. Ya, download. Ya, berarti dia lari ke sini. Iya. Oke ya, di sini. Nah, nanti lihat di sini ya. Jadi ini ibaratnya Anda bisa setelah tadi 38 diklik ya, nanti muncul seperti ini. Kalau dia hanya 86 seperti ini, maka ini adalah komputer yang 32 bit ya, komputer yang 32 bit. Jadi kalau ada X86 gitu ya. Di sini kalau ada X86 itu berarti ini adalah komputer 32 bit ya, 32 bit. Sistem operasinya ya. Sistem operasi 32 bit. Nanti kalau muncul seperti ini X8664 maka ini bisa digunakan 32 sama 64 ya. Bisa ya Anda kalau Anda komputernya ada 64 bit maka gunakan yang 64 bit. Aduh.
sebentar ya. Mana Windows saya? Oke. Sebentar. Iya, siapa nih? Udah selesai ya, dah. Nah, mungkin ada pertanyaan, bagaimana mengetahui komputer kita 32 bit atau 64 bit ya? Maka caranya adalah, oke. Ya, caranya adalah, kenapa saya nggak bisa? Oke ya. Oke, ini harusnya lagi download. Jadi, nah tadi, sebentar saya download dulu ya. Kita download. Jadi, kalau Anda pengen tahu komputernya 32 bit atau 64 bit, maka di sini, atau kalau di Windows berarti klik kanan aja, klik kanan, kemudian cari mana dia, sistem kayaknya ya, kita lihat. Mungkin di Windows 7 akan berbeda ya, control panel atau apa gitu. Nah, seperti ini. Ya, kemudian di sini, ya ini udah kelihatan di sini ya. Di sini kalau Anda bisa lihat, ya di sini saya punya apa namanya, ya komputer saya di sini. Ya kalau dilihat di sini saya punya, ya memorinya 2 ya, memorinya 2 karena saya pakai VirtualBox ya. Saya pakai VirtualBox. Nah, VirtualBox ini saya kasih dia 2 GB gitu ya. Kalau aslinya saya punya 8 GB. Hostnya adalah Ubuntu. Ini ketika main VirtualBox saya kasih 2 GB. Kemudian di sini saya kasih sistem operasi ya, 64 bit operating system X64 base processor. Berarti ini adalah hardware-nya. Hardware-nya ya. Hardware-nya 64 bit gitu ya. Kemudian saya install juga sistem operasi. Sistem operasinya juga 64 bit ya. Jadi jangan kaget, kadang-kadang ada mahasiswa yang nggak paham ketika mereka punya hardware 64 bit, mereka installnya yang 32 bit itu bisa ya. Jadi hardware. Jadi ada hardware, ada sistem operasi, kemudian ada aplikasi. Ya, aplikasi juga ada aplikasi yang 32 bit, ada yang 64 bit ya. Hardware ya, hardware-nya bisa 32 bit, bisa 64 bit, bisa 128 bit dan selanjutnya ya. Nah, kalau kita punya hardware 64 bit ya, maka kita bisa install apakah dia 32 bit atau 64 bit sistem operasinya ya. Jadi kalau kita punya hardware 64 bit ya installnya yang 64. 32 bisa tapi nanti speednya berkurang lah ya. Kemudian aplikasi juga ada. Anda lihat aplikasinya apa? 32 bit atau 64 bit ya, 64 bit. Jadi kalau misalnya Anda punya sistem operasi 32 bit, maka pasti hardware-nya juga 32 bit, maka aplikasi yang harus diinstal juga 32 bit ya, seperti itu. Ya, jadi tadi ketika kita lihat di sini, ini sudah aja. Nah, oke. Jadi ketika kita lihat di sini, ketika kita mau install apa namanya, ya sebentar lagi putus ya. Ketika kita mau lihat, oh installnya yang mana nih, gitu ya. Berarti Anda udah paham. Anda cari yang executable installer. Kemudian ini kalau sistem operasinya 32 bit, Anda downloadnya yang ini, X86 64 ya, yang ini. Kalau sistem operasinya 64 bit ya. Oke, ya kemudian diapain ya, kita download. Mana downloadnya? Oke, sebentar, ini siapa ini? Duh. Ini suka ganggu nih. Ayo dong. Ya, ini kita, mana dia? Habis ya. Oh, oke. Ini 50 detik lagi akan terputus ya. Kita akan sambung lagi.
Ya, jadi jangan kaget kalau tiba-tiba putus. Suara saya masih terdengar? Coba dinyalain videonya. Masih, Pak. Coba nyalain videonya. Videonya mau lihat saya. Ya, itu Nurul. Ilham mana Ilham? Dela mana Dela? Ya, Pak. Iya, sip. Dengar suaranya dengar ya? Bisa dipahami ya? Ya, Bisa, saya bahas dari awal lah. Nanti kalau mau ada pertanyaan, silakan. Oke,